Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Suprion Kicau. Ini malam-malam lagi lembur nih ya. Lembur bikin orderan ya. Saya bikinnya biasanya jam sore sampai malam hari, karena di pagi ada kerjaan utama gitu. Nah kemarin ada teman-teman yang tanya, alatnya apa aja sih mas untuk bikin kreasi umbaran, kemudian minimal ya apa aja yang diperlukan, alat-alatnya terus bahannya. Nah untuk alat dan bahan mohon simak di video ini ya, ada minimal dan ada maksimal juga boleh. Kita lanjut di peralatan ya. Untuk peralatan, nah ini bisa dilihat ya, ini belum dikeluarin semua karena kalau cuman sendiri ini lebih dari cukup. Yang wajib tentunya pertama ada bor. Ini saya pakai bor baterai ya, ini yang 12 volt udah cukup kuat. Bor listrik juga ada, cuman nggak saya keluarin. Minimal ada ini untuk peralatan. Yang kedua tang ripet. Nah tang ripet ini pengganti ripet adapter ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya bor, kalau saya udah pakai ripet kemudian saya modif ini ya, udah kusam banget ya bornya. Ini udah saya modif kemudian saya bikinkan, artinya pada saat saya ngeripet saya nggak perlu megang tangan dua, cukup tangan satu udah bisa ripet. Tapi teman-teman jangan berkecil hati kalau nggak punya bor lebih dari satu ya. Kalau cuma punya bor satu minimal, nah ini saya singkirkan dulu, minimal bor, kemudian tang ripet ini ya, ini sudah cukup buat kunci. Nah ini kalau kita beli ini ada harga yang 50, 60, bahkan harga 300.000 ada. Nah cuman untuk di rumah kalau mau bikin sendiri ambil yang 50 ribuan aja nggak masalah ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ini ngambilnya terlalu mahal ya, kadang mahal memang kualitas gitu, tapi besar di modal bahan ya. Nah ini nih, nah kalau misalkan mau yang langsung ke bor, nah ini beli bornya kemudian beli rivet adapternya nih. Ini rivet adapternya. Nah rivet adapternya ini sekitar 180, ada yang 120, ada yang 65.000 ya. Tapi saya ngambil yang merek ini, kalau boleh nyebutin merek saya ngambil merek Wipro ya. Nah, saya mengambil merek Wipro karena merek lain pernah pakai beberapa kali nggak bisa gigit ya, bukan nggak bisa gigit tapi gigit sering dol. Nah ini saya ngambil merek Wipro. Kemudian yang berikutnya adalah gunting. Nah gunting saya pakai gunting yang ini, nah, ini ya. Nah ini gunting teman-teman ambil gunting yang tebal gini. Jadi kalau kita motong holo ini lebih enak dibanding dengan gunting yang tipis ya. Ini dia tidak diasah tapi model bergigi ya. Nah itu lebih tajam. Kalau kita motong seng, motong holo itu lebih gampang. Kemudian bantuan berikutnya adalah tang. Tang ini untuk bengkokkan ya, untuk bengkokkan pada siku-sikunya nanti kita supaya dia presisi. Yang kita bantu untuk tang. Kemudian berikutnya meteran. Meteran kan wajib, kalau kita nukang pasti ada meteran. Kemudian ada pensil, ada penggaris. Nah untuk motongnya sendiri, kalau misalkan pengen rapi maka dibutuhkan gerinda ya, dibutuhkan gerinda. Nah untuk bahan yang dipakai saya menggunakan besi holo ini ukuran 2x4. Untuk holo ini per meternya, per batangnya panjangnya 4 meter ya, saya ambil potongan aja. Nah ini saya sambil ngerjain nih, ini bikin sliding ya, bikin sliding ini 4 meter. Kemudian sikunya pakai siku wall angel. Nah perbedaannya ya siku seperti ini. Nih sikunya, siku namanya siku wall angel. Ini sikunya panjangnya 3 meter. Jadi kalau holonya panjang 4 meter, sikunya standarnya 3 meter. Nah teman-teman banyak mengalami kesulitan di siku. Siku itu bisa diganti dengan siku aluminium ya. Nah cuman harganya mungkin lebih mahal dibanding siku yang dari baja ringan.
Nah, kalau di Samarinda sendiri, ini saya ambil yang ketebalan 0,30. Ini kalau dibeli di toko ini kisaran 30.000 ya, 27 sampai 30.000. Nah, sikunya ini kisaran 8 sampai 10.000. Ini yang 2x4. Nah, kemudian untuk menguatkan ya, orang bilang paku. Nah, ini paku ripet. Nah, ini paku ripet ya. Paku ripetnya saya pakai yang seperti ini ya. Silakan dibaca sendiri ya, saya hanya nyebutin. Kemudian untuk ukuran ini saya pakai yang 440. 440 itu di kisaran 3,2. Tapi kalau mata bornya kita pakai mata bor 3,5 ya. Nah, ini 440 yang saya pakai. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian untuk gerindanya sendiri saya pakai mata gerinda yang tipis ya. Nah, ini model yang 4 in cutting wheel ya. Mereknya ya banyak merek yang lain, yang jelas yang tipis seperti ini untuk motong hulu supaya lebih siku, lebih rapi. Kalau bisa pakai tang juga bisa ya, tapi ya kadang kalau potong pakai tangan kadang bengkok-bengkok ya, seperti itu. Nah, untuk kawatnya ini ya, kawat yang sebesar ini jari saya masuk nih ya. Nah, ini contohnya nih. Ini kalau nggak salah kawat 1 cm atau setengah in gitu ya. Nah, itu ada yang lebih kecil dari ini, ada yang lebih besar dari ini ya. Kita pakai yang seperti ini. Kalau angkurannya jari kita masuk, oh ini pas standar untuk bikin kandang, bikin umbaran, kita pakai yang seperti ini ya. Itu alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat karya dari besi hulu baja ringan ya. Tapi yang jelas minimal teman-teman ada untuk alatnya sendiri, ada gunting, ada tang ripet, kemudian ada pakai buat ngebor, kemudian besi hulunya sendiri, paku ripet sama gerinda. Itu udah cukup ya. Nah, kalau dihitung modalnya berapa? Modalnya ya kalau misalkan ini kisaran di harga berapa kemarin ya, saya lupa nih, 500-an nih, 500 ini anggap aja 80 kita bulatkan jadi 600. Ini 650. Kemudian ini tangnya 30 ya, 15.000 kak ya, 650 ya. Kemudian ya untuk alat standar, kalau mau murah lagi pakai bol listrik ya. Ini murah lagi, ada yang 200 ribuan tuh bisa. Modal di alat 500.000 cukup ya, belum bahan. Nah, bahan kan tergantung apa yang mau kita bikin ya. 500.000 sudah cukup untuk beli peralatan gitu ya. Atau pinjam dulu, nanti ketika sudah jadi, udah dapat karya, kemudian dijual. Nah, hasil penjualannya bisa dikumpulin buat beli alat. Karena saya dulu juga gitu ya. Saya sendiri bor ini punya 6 ya, 6 sudah saya jual 2, masih ada 4. Kemudian gerinda sudah habis, ini yang ketiga, ini yang ketiga kalinya. Yang kedua udah dol, nggak bisa dipakai lagi. Yang pertama itu pecah di bagian dalam, nggak bisa diganti lagi karena ngambil merek biasa ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Dan terima kasih yang sudah memberikan support super tanksnya ya. Semoga ditambahkan rezekinya buat para pembeli super tanks dan selalu sehat, tentunya usahanya berkah ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sukses selalu. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.